Oke, jadi sekarang langkah-langkahnya jadi reception itu gimana? Apa bisa apply? Halo, ketemu lagi di Kuli Kapal Channel ya. Sudah lama sekali saya juga nggak update dikarenakan ya Anda tahu sendiri. Dan kebetulan untuk saat ini kita lagi ngedok 8 hari ya, ya Mas ya. Ya. Dan kebetulan saya juga nemu juga nyasar dia di sini. Oke. Dengan kakak satu ini ya, yang apa namanya posisinya sekarang jadi reception di River Cruise. Jadi nanti kita akan bakalan nanya-nanya tentang apa aja itu reception dan gimana langkah-langkahnya untuk menjadi seorang reception di River Cruise. Tetap stay tune aja di Kuli Kapal Channel. Nah, oke, langsung aja sekarang kita akan menanyakan sesuatu ya dengan narasumber yang mungkin bagi anak-anak lama nih, anak River Advance mungkin sudah familiar dengan kakak satu ini ya. Dia juga udah terkenal sih di sini, di mana-mana semua udah tahu lah ya. Jadi saya nggak mau sebutin nama, tebak aja sendiri ya. Oke. Oke ya. Gimana Pak kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Ya singkat aja sekarang lagi apa nih? Kebetulan kita ini lagi libur ya, karena sampai nunggu winter ya. Start ya, kita libur dulu 8 hari sih kemarin ya. Akhirnya di tanggal 12 kita mulai lagi sailing. Jadi untuk first cruise pada winter season ini dimulai tanggal 12 besok. Oh, jadi kita nunggu aja 2 hari lagi kita udah mulai kerja. Jadi kemarin kita 8 hari itu cuma ya udah duduk-duduk apa namanya relaksasi aja, jalan-jalan ya. Saya sama kakak ini satu perusahaan, tapi baru ketemu di sini aja ya. Jadi mau stay di sini nanti sampai Desember ya, tanggal 2. Setelah itu dia balik ke kapalnya lagi ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ya, posisi kakak kan di sini reception nih Pak ya. Kan tuh susah tuh jadi reception tuh, karena mungkin kalau kebanyakan kendala dengan bahasa ya, bahasa Jerman. Jadi sudah dipastikan nih ya gimana bahasa Jermannya kakak satu ini ya. Udah pasti nggak bisa. Oke, jadi sekarang langkah-langkahnya jadi reception itu gimana? Apa bisa apply langsung dari Indo, maksudnya itu dari agensi langsung ke Jakarta, pas ada lowongan itu bisa langsung apply? Apa harus di sini dulu, baru kalau misalnya kita ada minat kita bisa ngomong ke hotel manager apa gimana Pak? Oke, ini ya, saya explain di sini. Kalau misalnya untuk kita direct apply dari Indonesia itu kemungkinan sih kecil sekali, karena kan memang untuk jadi reception di sini agak-agak sedikit rumit ya. Makanya kalau kita ke sini belum ada agensi kita yang di Indonesia yang bisa memfasilitasi kita untuk langsung direct apply untuk posisi reception. Biasanya kita di sini dulu, entah itu jadi waiter atau jadi housekeeping. Dari situ kita nanti lalu cross training dulu, cross training untuk reception, baru nanti bisa kita naik ke reception seperti itu. Oh gitu ya. Tapi kalau night audit bisa ya kayaknya ya? Untuk night audit sementara dari Indonesia belum ada juga sih sebenarnya. Cuman sama seperti reception juga. Kalau untuk reception juga kita prosesnya nggak langsung ya, misalnya dari waiter langsung ke reception itu enggak. Itu ada tahapannya juga, kita harus kenal audit dulu, dari night audit nanti baru kita ke reception seperti itu. Oh gitu. Jadi kakak ini nggak langsung ke reception ya? Pas join pertama tuh di night audit. Pertama saya join di sini di perusahaan ini di restoran. Baru setelah itu saya cross training ke night audit, baru dari night audit kemudian saya ke reception. Itu ya. Jadi mungkin kakak ini sudah lelah ya untuk ngelanin tamu. Jadi udah standby di belakang meja aja gitu ya. Handle tamu lah ya. Handle tamu dari, kalau kapalnya kan kemarin dari Cruisemundo ya. Misalnya tamunya campur ya. Kalau Cruisemundo sendiri memang kita mix. Ada Russian, ada Spanish, kemudian Canadian, Amerika, sama sometimes Jerman juga. Sometimes Jerman. Jadi nggak ada masalah lah ya. Inggris oke, Jerman pun Yahud lah ya. Ya sementara Prancis bisa sih untuk menghandle tamu ya. Sekarang saya mau nanya itu job description-nya reception di River tuh gimana Kak? Sebenarnya apa kalau aja lah job desk sih ya nggak jauh beda ya sama kita reception di hotel sponsor ya, yang di hotel di darat kayak gitu.
sama kita untuk proses check-in untuk tamu dan prepare untuk case, cabin case atau apa namanya ya, room case gitu, terus untuk welcome letter dan segala macamnya, kemudian handle payment juga. Di situ kita juga nanti dibantu, nggak kita sendiri sih, ada night auditor yang akan bantu kita untuk cross check untuk segala bar check atau restoran check semuanya. Oh gitu ya. Kalau untuk jam kerjanya gimana? Berapa jam jam kerja ya? Rata-rata sama aja sih sama yang lain Yang juga, lain, departemen yang lain sama sekitar 10 jaman ya. Cuman bedanya kalau tergantung di mana kita ditempatkan. Ada beberapa yang kapal kapasitasnya agak besar, seperti kapal yang sekarang ini Sky, dia di atas 160 pasti ada 2 reception. Tapi kalau kapalnya di bawah 140 itu biasanya cuma 1 receptionnya. Jadi kapal bapak itu sendiri ya? Bukan kapal saya, itu kapal perusahaan ya. Pokoknya Inca sendiri kemarin Ya, ya? jadi kalau Sama untuk kapal OT ya? cuman sama hotel manager dengan satu night auditor itu pun kerjanya malam. Jadi kalau untuk siang cuma berdua sama hotel manager kita gantian. Jadi nanti biasanya saya dibantu sama housekeeper. Ya, housekeeper nanti ada standby antara 3 jam lah di siang di saat saya harus break. Jadi digantikan sama housekeeper. Oh, Pak Bari kemarin berarti ya? Betul. Pak Bari harus menggantikan saya. Oke, lanjut. Nah, kemarin kan ada yang nanya nih, Kak ya, misalnya dia dapat download sama user, dapat posisi night watch ya, atau night duty lah. Yang itu posisi itu gimana? Istilahnya job description-nya juga apa gitu, kerjaannya gimana ya? Kalau untuk job desk-nya untuk night auditor atau night watch itu lebih simple sih ya. Mainly job description-nya cuma untuk checkpoint aja, safety round itu. Untuk tugas utamanya untuk memastikan bahwa semua keadaan yang ada di kapal itu baik-baik saja ya. Jadi kayak security malam lah ya, mungkin hampir sama sih sebenarnya. Untuk jaga malam ya, namanya juga jaga malam ya, jaga malam itu. Tapi dia juga harus ngerjain hal-hal yang lain juga yang berhubungan dengan reception, seperti cross check untuk bill, untuk kemudian sometimes juga harus bantu untuk anak bar atau restoran kan, prepare buat early bird ya, early breakfast ya, early breakfast itu juga night auditor yang preparein. Kemudian ada some other shift juga yang dia night auditor harus bikin napkin buat buat restoran ya. Restorannya. Oh ya, soalnya nggak ada kerjaan ya, saya daripada ngantuk tuh kan di belakang meja ya, ngapain sih? Auditor emang kerjanya nggak lebih banyak sih, lebih sedikit, jadi ya lebih banyak waktu luangnya sebenarnya. Iya, dan enaknya lagi kalau jadi naik audit itu dia nggak ikut loading. Soalnya kapalnya kan dia tidur tuh ya, kecuali nggak ikut loading, nggak ikut drill. Iya, ikut luggage aja cuma berapa jam. Ikut luggage paling cuma sampai jam 8 doang. Iya, itu luggage pas di embarkasi, habis itu udah kemana nggak ada yang nyentuh tuh kalau naik audit ya. Kerjanya malam ya, sebenarnya cuma paling jaga enak aja. Ya, paling enak kerjanya. Iya. Paling simple, paling enak. Gaji sama. Gaji sama gitu kan ya. Oke, jadi intinya kalau reception itu sama aja ya kerjaannya ya, sama aja sama kayak kerjaan kita di hotel di manapun lah, di darat walaupun di mana. Cuma intinya kalau di river itu kita harus banyak reception itu ya bahasa aja sih ya. Ya sebenarnya juga sama sih kayak di hotel di darat juga kita bahasa itu lebih banyak daripada yang lainnya mungkin ya. Karena kita jadi lebih gampang komunikasi ya, nggak ada misunderstanding nanti di. Betul. Pas ada tamu komplain kenapa, dia tamunya ngomong apa, jawabnya apa, cuma ya gitu. Dari bahasa mereka. Karena kan kita juga punya beberapa nationality ya, nggak cuma satu nationality dalam tamu kita. Makanya kita harus mengerti beberapa bahasa, setidaknya ya 2 atau 3 lah. Saya sih 3 dengan Indonesia. Soalnya kakak ini kan udah lama ya, udah berpuluh tahun kali di sini, jadi ya dengan sendirinya bahasa Jermannya itu mungkin levelnya sekarang apa ya? Nggak pakai level. Level pedas. Level pedas 3, 4, 5 gitu. Ya. Oke.
Gitu aja, makasih Kak ya waktunya. Sama-sama. Dan gimana, ada saran nggak misalnya ada misal buat teman-teman yang di rumah nih, misalnya mau apply reception ke River itu misalnya. Kalau untuk saran sih ya nggak aja sih, sama aja sebenarnya. Kalau kalian mau apply ke sini untuk bagian reception ya memang harus mulai dari nol dulu, mulai ke waiter dulu atau housekeeping dulu. Cuman kalau menurut saya kalau mau ke reception lebih baik ke housekeeping dulu karena lebih gampang channelnya ke sana nanti, karena kan kalau di housekeeping itu lebih punya banyak waktu ya, jadi bisa cross trainingnya nggak nguras waktu kalian juga. Iya. Nggak. Jadi kalian masih punya banyak waktu untuk istirahat gitu. Ya. Terus cuman di sini bedanya sama sistem doang sih, sistemnya kan memang beda sama sistem yang dipakai di hotel di darat ya. Di sini pakai Resco, itu khusus, memang sistem khusus reception yang dipakai di kapal sungai. Itu aja. Gitu. Ya harus belajar di situnya ya. Tapi kan paling dengan berjalannya waktu ya, Pak. Nggak susah sih, yang penting kita mau belajar aja. Belajar ya, nggak malas lah ya. Ya. Dan bahasa itu yang penting juga. Betul, bahasa paling penting. Kalau minimal 2 bahasa harus bisa. Kalau mau di reception. Oke, makasih Kak waktunya. Sama-sama, Ya, sorry ini juga. tadi saya culik aja di sini ya. Jadi gimana lagi ya kan? Pas ada kesempatan besok kita udah mulai kerja soalnya. Oke, gitu aja informasi tentang reception. Bagi yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau misalnya ada waktu pasti kami balas ya. See you in the next video di Kuli Kapal Channel.